Halo semua, kita berjumpa lagi dalam Chat Story. Kali ini akan dikisahkan cerita berjudul, Kutukan dari Gunung dan Samudra. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di pesisir pantai Hokkaido, terdapat kota Abuta Toyoura yang dihuni oleh suku Ainu, yang sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Pada zaman itu, hubungan manusia dengan para kami dan kamui yang berarti para dewa, dan aneka roh dan makhluk alam sangatlah dekat. Dan penduduk kota Abuta Toyoura, berada di bawah perlindungan Repun Kamui, seorang dewa laut yang baik dan murah hati. Sebelum kota Abuta Toyoura berdiri, penduduk desa Ainu belum hidup sebagai nelayan, walaupun mereka tinggal di pesisir pantai. Mereka belum tahu bagaimana cara melaut dan memperoleh penghidupan dari samudra yang penuh gelombang. Hingga pada suatu hari, sang dewa Repun Kamui sedang berburu di laut dan berhasil mendapatkan seekor paus dewasa, dan seekor anaknya yang berukuran hampir sebesar paus dewasa. Puas dengan hasil tangkapannya, Repun Kamui melemparkan tubuh kedua paus itu ke sebuah desa manusia yang terletak di pinggir pantai sebagai hadiah, lalu ia pulang ke kediamannya. Tak lama kemudian, seekor burung laut datang kepada Repun Kamui dan mengatakan, "Para penduduk desa tidak menghormatimu, mereka menyembelih paus yang kau berikan secara kasar dan barbar. Mereka membacok daging paus dengan menggunakan kampak dan sabit." Mendengar tuduhan dari sang burung laut, Repun Kamui tidak marah, karena para manusia di desa kecil itu mungkin tidak tahu ritual menyembelih dengan benar, lagi pula mereka mungkin sedang mengalami bencana kelaparan. Dengan ringan hati, Repun Kamui berkata sambil tertawa, "Daging paus yang kuberikan kepada penduduk kampung tadi adalah milik mereka, terserah bagaimana cara mereka menyembelihnya." Tak lama kemudian, Repun Kamui kembali berangkat ke laut, dan ia kebetulan kembali melewati kampung manusia tersebut. Dan ternyata sang burung laut berbohong kepadanya, para manusia di desa itu memakai pakaian upacara yang bersih, dan dengan ritual penuh hormat, menyembelih kedua tubuh paus itu, dengan menggunakan pedang suci yang digunakan untuk ritual penghormatan, tindakan yang sesuai dengan norma yang sepantasnya akan anugerah dari seorang kamui atau dewa. Penduduk desa kecil itu sungguh sangat berterima kasih akan hadiah daging paus yang diberikan Repun Kamui kepada mereka, yang dapat memberi mereka semua makan selama musim dingin yang panjang di utara. Penduduk desa menjalankan upacara dengan penuh hormat dan tanpa henti mengucapkan rasa syukur dan pujian kepada Repun Kamui. Melihat kesungguhan sikap penduduk desa yang penuh terima kasih dan menjalankan upacara dengan ketaatan serta kerendahan hati, Repun Kamui menjadi terharu, dan ia memastikan para manusia akan selalu mendapatkan berkah berkelimpahan dari laut dan tidak akan pernah mengalami kelaparan. Repun Kamui datang dan mengajarkan para penduduk desa untuk menangkap ikan dan menjadi nelayan, dan desa kecil mereka tumbuh menjadi kota Abuta Toyoura yang sejahtera. Penduduk kota Abuta Toyoura dan Repun Kamui memiliki hubungan yang sangat erat, dan setiap kali penduduk menyembelih paus, mereka menjalankannya dengan ritual penghormatan kepada Repun Kamui dan para dewa-dewa dan roh Ainu lainnya. Namun sayangnya, tidak semua roh alam dan makhluk gaib murah hati seperti Repun Kamui. Para roh memiliki sifat, tabiat, wilayah dan aturan mereka sendiri, dan banyak dari mereka tidak suka jika manusia melanggar peraturan yang mereka buat, baik disengaja ataupun tidak. Contoh paling nyata, adalah sesosok roh yang dikenal sebagai Yausi Kepu. Ia memiliki penampilan yang mengerikan, di mana dari pinggang ke atas tampak seperti perempuan, namun sisa tubuhnya menyerupai laba-laba raksasa.
Ia tinggal di sebuah gua, di salah satu puncak gunung yang berdekatan dengan kota Abuta Toyoura, dan menyatakan seluruh gunung tersebut adalah wilayah kekuasaan dan perburuannya. Para penduduk Ainu berusaha menghindari Yausikepu yang terkenal ganas, dan tidak segan-segan membunuh dan memangsa manusia. Wilayah tempat tinggal Yausikepu yang berada di atas gunung menjadi wilayah larangan. Pada suatu hari, salah seorang penduduk kota Abuta Toyoura yang bernama Rebunge, membuat sebuah kesalahan, yang mengakibatkan para roh di wilayah gunung murka kepadanya. Tidak ada yang mengetahui secara jelas, apa kesalahan yang dilakukan oleh Rebunge, mungkin ia sendiri tidak memahaminya. Namun di mata para roh, kesalahan yang dilakukan Rebunge adalah sesuatu yang sangat menyinggung mereka, karena hukuman para roh yang dijatuhkan ke Rebunge sangatlah brutal dan kejam. Rebunge dikutuk oleh para roh, untuk menyaksikan kehancuran kotanya. Para roh mengutus Yausikepu yang sadis dan buas, untuk turun dan menghukum seluruh penduduk kota Abuta Toyoura. Dengan tawa kejam, Yausikepu turun dari gunung, dan segera membuat banyak kehancuran di dalam kota. Para penduduk Ainu tidak mengetahui apa sebab Yausikepu, yang sebelumnya tidak pernah meninggalkan wilayahnya di gunung, tiba-tiba datang dan mengamuk di tengah kota. Para penduduk tidak siap dan tidak sanggup melawan. Yausikepu dengan buas membunuh dan memangsa penduduk kota tanpa pandang bulu. Tua dan muda, sehat atau sakit, semua menjadi mangsanya. Begitu banyak korban tidak bersalah tewas terbantai oleh Yausikepu sehingga jalan kota penuh dengan genangan darah. Para penduduk kota yang tidak berdaya, berlari sambil berteriak meminta tolong, memohon bantuan Repun Kamui, dewa pelindung mereka. Mendengar tangisan para pengikutnya, Repun Kamui segera datang dan menghadapi Yausikepu. Keduanya bertempur dengan dahsyat di tengah kota yang berlangsung sepanjang hari dan sepanjang malam. Yausikepu adalah siluman laba-laba yang sangat kejam dan tangguh, tetapi Repun Kamui adalah dewa laut yang sangat kuat yang terbiasa menghadapi gelombang samudra dan memburu aneka monster dan makhluk laut berukuran raksasa. Para penduduk yang menyaksikan dari jauh terus berlutut dan berdoa, mendoakan kemenangan Repun Kamui. Walaupun Yausikepu adalah roh yang sangat kuat, ia akhirnya ditaklukkan dan tubuhnya diseret ke Teluk Uchiura oleh Repun Kamui. Untuk mencegah Yausikepu naik ke darat dan mengamuk lagi di kota Abuta Toyoura, Repun Kamui mengubah tubuh Yausikepu menjadi seekor gurita, dan sekarang Yausikepu berubah menjadi sosok yang dikenal dengan nama Akoro Kamui. Namun kisah tidak berakhir di sini. Walaupun sudah berubah wujud dan tidak dapat naik ke darat, hal ini tidak menyurutkan kebuasan Akoro Kamui. Dengan rakus, Akoro Kamui memangsa aneka ikan dan tumbuh semakin besar, hingga berubah menjadi gurita raksasa yang bahkan sanggup memangsa paus. Tubuhnya berwarna merah, dan jika di waktu senja, di mana waktu yang baik untuk mencari ikan, tubuhnya tidak mudah terlihat oleh para nelayan, karena warnanya serupa dengan pantulan langit merah di sore hari. Ia juga dapat mewujudkan diri sebagai perempuan setengah gurita, dengan rambut merah menyala, oleh karena itu ia juga dikenal dengan nama, Askatan Enemat, yang berarti perempuan berjari panjang. Suatu hari, Akoro Kamui yang sudah tumbuh begitu besar, menelan sebuah perahu nelayan dengan utuh. Para nelayan yang terperangkap di dalam perut Akoro Kamui kembali memohon pertolongan Repun Kamui. Repun Kamui meracuni Akoro Kamui, sehingga ia menderita kesakitan yang luar biasa dan memuntahkan para nelayan dan kapal mereka. Namun Akoro Kamui belajar menggunakan racun yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia menjadi monster yang semakin kuat dan menakutkan. Untuk mencegah Akoro Kamui tumbuh semakin besar dan kuat,
dan semakin menghancurkan habitat laut, serta menyerang para nelayan. Repun Kamui sering mengambil wujud paus orca dan menyerang serta menggigit tentakel gurita di tubuh Akoro Kamui. Namun ia selalu dapat menumbuhkan kakinya kembali. Pertempuran antara kedua Kamui yang perkasa ini juga dilanjutkan oleh para pengikut mereka di laut, di mana para orca sering memangsa para gurita berukuran raksasa. Ini sebabnya mengapa suku Ainu sering memakamkan bangkai orca yang terdampar atau mati di dekat pantai dengan upacara kehormatan, karena mereka dianggap sebagai avatar atau pengikut dari Repun Kamui. Para penduduk Ainu juga mencari cara agar dapat meredakan amukan Akoro Kamui, sebab walaupun Repun Kamui selalu melindungi mereka, pertempuran keduanya membuat laut menjadi bergelombang, sehingga membahayakan para nelayan, dan jumlah ikan menjadi sedikit karena dimangsa oleh Akoro Kamui. Untuk menenangkan Akoro Kamui, para penduduk Ainu mendirikan kuil untuknya, dan mempersembahkan aneka hasil laut, seperti ikan, kepiting dan kerang-kerangan, yang semuanya merupakan makanan kesukaan Akoro Kamui. Dengan hormat para warga Ainu memohon agar Akoro Kamui menjadi tenang dan mengakhiri kemarahannya. Rupanya doa dan persembahan dari para penduduk dapat melunakkan hati Akoro Kamui. Akhirnya Akoro Kamui menghentikan amukannya, tidak menyerang para nelayan dan tidak bertarung setiap saat dengan Repun Kamui. Akoro Kamui menjadi bagian dari kami atau dewa dalam kepercayaan orang Ainu. Dengan pengetahuannya mengenai racun, Akoro Kamui dapat menyembuhkan manusia dan mengajarkan ilmu pengobatan. Ia menjadi lebih baik, mau memberikan manusia ilmu pengetahuan, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit atau terkena racun. Namun Akoro Kamui tegas dan terkadang kejam, terutama kepada mereka yang tidak menghormatinya. Semua yang mengunjungi kuil dan berdoa kepada Akoro Kamui harus mencuci tangan dan kaki mereka terlebih dahulu. Biasanya mereka yang mengalami penyakit atau kelainan pada kulit serta tangan atau kaki mereka datang ke kuil, memohon kesembuhan pada Akoro Kamui, karena ia adalah kami yang mampu menumbuhkan kakinya sendiri dan mahir tentang racun serta obat-obatan. Sekarang kota Abuta Toyoura masih ada dan dikenal sebagai kota Toyoura, yang terletak di subprefektur Ibari, di Hokkaido. Menurut kepercayaan, Akoro Kamui masih ada sampai sekarang di Teluk Honka, atau di Teluk Uchiura, di mana keduanya juga terletak di wilayah Hokkaido. Demikian kisah kita pada hari ini, yang menceritakan 3 sosok dalam mitologi rakyat Ainu, yaitu Repun Kamui, Yao Shikepu dan Akoro Kamui. Bagi yang belum bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe, dan buat yang menyukai cerita ini, silahkan like dan share. Terima kasih sudah menyaksikan Shade Story, sampai jumpa di cerita berikutnya.